Baik, kita lanjutkan video tutorial GIS. Kali ini kita akan membuat das dari awal ya, dari awal sampai dengan mulai dari penentuan titik serta titik outlet das, maksudnya sampai dengan mendapatkan peta dasnya. Oke, kita mulai dengan pembuatan project terlebih dahulu. Ya, seperti biasa kita arahkan ke lokasi penyimpanan folder latihan kita ya. Saya buat nama latihan 02 membuat das ya, membuat das. Oke, jadi ini adalah tampilannya. Jadi kalau dalam latihannya kita coba membuat peta das untuk Bendung Katulampa ya, Bendung Katulampa. Jadi pertama kita harus memahami dulu di mana Bendung Katulampa. Sekarang kita pakai Google Map di sini. Jadi yang pertama kita lihat adalah lokasinya. Mungkin kita cari di sini Bendung Katulampa ya. Oke, Bendung Katulampa ini ya lokasinya. Kita bisa cek di sini. Kita ganti basementnya ya, ini adalah Bendung Katulampa dan kita tahu di sini koordinatnya berapa ya. Oke, sekian. Nanti kita simpan dulu koordinatnya. Maka kita tahu lokasi Bendung Katulampa di sini di daerah Jakarta ya, di daerah Jakarta, bukan di daerah Bogor, maksud saya itu di daerah Jabodetabek ya, maksud di Bogor. Di sini kalau kita lihat Bendung Katulampa, dan di sini ada puncak Gunung Pangrango ya, Gede Pangrango, sehingga nantinya kita perlu mengambil data Demnas ya, yang mengcover kira-kira mengcover seluruh das di Bendung Katulampa tersebut. Oke, yang pertama kita download data Demnas. Oke, kita download data Demnas sesuai lokasinya ya. Jadi kita lihat di sini kurang lebih di daerah ini ya. Ini kelihatan ada alur sungai kurang lebih di daerah sini. Jadi untuk jaga-jaga kita buat, mungkin kita ambil beberapa Demnas ya, 5 6 ya mungkin ya. Saya lihat deh, sepertinya Demnas ini 1, mungkin yang sebelahnya 2, mungkin yang sebelah atas ya, sebelah atas 3, dan di hulu ya, di hulu 4, 5, mungkin di sebelah kirinya ya, untuk jaga-jaga ya. Nanti kita pastikan aja apakah cukup atau tidak, tapi kita coba dengan berapa ini, ada 6 Demnas ya. Oke, kita buka di sini, kita ambil datanya, kita download, kita pindahkan ke folder data latihan ya, data latihan di sini, biar tidak kesulitan kita mencari datanya nanti. Oke, kita ada 6 Demnas ya. Maka yang pertama kali kita masukkan adalah mengimport seluruh data ini. Mengimport bisa di blok atau di add data ya, seperti biasa. Klik yes saja di sini ya. Baik. Biasanya dalam Demnas itu yang pertama kali terjadi ketika kita import adalah koordinat sistemnya belum ini ya, belum ada. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah define projection. Klik define
projection. Define projection di sini. Seluruh DMNAS tersebut arahkan ke geographic ya, coordinate system, masuk ke Word dan WGS 1984 ya, yang ini ya, yang normal saja. Kita run di sini. Kita berlakukan seluruh data tersebut ya. Kita run semuanya sampai seluruh DMNAS tersebut sudah masuk atau sudah memiliki koordinat sistem. Cara mengetahuinya adalah bahwa data DMNAS-nya sudah berada di daerah yang kita lihat, yang kita inginkan. Dalam konteks hal ini adalah daerah Jabodetabek atau Bogor di bagian hulu ya. Di sini berarti sudah kurang lebih ya, dan lokasi dari ininya lokasi dari bendungnya kurang lebih di tengah ini. Tapi mungkin untuk memastikan ada baiknya kita buat terlebih dahulu titik dari bendung tersebut. Jadi kita mungkin kita bisa bikin satu file SAP dengan cara masuk ke view ya, masuk ke view, terus masuk ke katalog view ya, katalog view, terus di sini di dalam data ada database di sini. Terus ketika kita buka database, kita klik kanan new feature class ya, feature class, kita klik point saja di sini, point, terus mungkin lokasi, kita ketik lokasi bendungnya, lokasi atau outlet das nantinya. Kalau dalam konteks ini mungkin kita bisa menggunakan bendung bekas, bendung Katulampa, tapi kalau dalam tugas ya sebaiknya menggunakan titik lokasi yang sesuai dengan yang kita harapkan, tergantung lokasi outlet dasnya atau bangunan airnya yang mau dibangun, seperti itu. Oke, next mungkin koordinat sistemnya kita pakai, jangan pakai yang projected ya, tapi kita pakai yang geographic saja biar sama datanya, WGS 1984 ya, geographic, finish ya. Oke. Baik, maka dia akan muncul di sini lokasi, ada data lokasi ya. Maka kita edit dulu lokasi tersebut. Kita edit dengan cara klik lokasinya, edit. Di sini ada create ya, ada create. Klik lokasi, di sebelah kanannya ada klik lokasi. Terus tadi kita sempat buka Google Earth ya, Google Earth kita buka di sini. Kita pilih, klik di daerah sekitar Bendung Katulampa inilah ya. Di bawah ini ada koordinat. Nah ini kita copy ya, kita copy terlebih dahulu. Kita copy seluruh data ini, kita copy ya. Terus kita kembali ke ke ArcGIS-nya, diklik kanan, masukkan absolute XYZ ini, masukkan. Nah, maka koordinatnya kita masukkan longitude-nya terlebih dahulu. Di sini longitude-nya berarti di 106 tadi ya, yang sebelah yang -6 ini kita cut saja, cut Ctrl X, terus pindah ke yang sebelahnya, yang bawah adalah -6 ini, kita hilangkan komanya seperti ini ya. Jadi lintang selatan, minus itu menunjukkan lintang selatan, kita biarkan Z-nya ya, nggak apa-apa, nggak butuh kita dengan data set tersebut. Maka kalau kita enter di sini, maka lokasinya sudah sesuai dengan yang kita harapkan di Bendung Katulampa tadi. Baik, ini ketika sudah, kita save dulu ya. Baik, karena sudah sesuai kurang lebih lokasinya, maka selanjutnya kita lakukan yang bisa kita lakukan adalah menggabungkan seluruh data dari raster ini dengan menggunakan mosaik to new raster ya, mosaik to new raster. Di sini kita masukkan seluruh DEM yang kita
sudah download dan sudah kita define projection ya. Ada 6 totalnya ya, ada 6. Oke. Di sini outputnya adalah ketik folder, kita masukkan ke file.gdb nya, terus kita masukkan di sini mosaic raster misalkan raster. Oke. Dan di sini kita pilih 32 bit float ya, dan di sini kita masukkan number of bandnya 1. Kita run saja. Ya, mungkin karena di sini kita menggunakan 6 mungkin agak berat ya. Semakin banyak pastinya tentunya akan semakin berat di dalam komputasinya. Jadi saya sarankan ketika bikin dash, kalau tidak ada ketentuan lokasi outlet dashnya, mungkin bisa gunakan outlet dash yang dimungkinkan memiliki dash yang relatif kecil sehingga tidak membutuhkan data DEMDAS yang banyak ya. Jadi oke, ini sudah tergabung semuanya. Mungkin kita bisa hapus yang DEMDAS yang berupa lembar-lembar tadi ya. Kita remove di sini. Oke, sudah, ini hasilnya sudah tergabung. Baik, karena ini masih dalam belum dalam projected, belum satuannya belum meter, karena masih WGS 1984 satuannya degree, maka perlu kita lakukan adalah melakukan proyeksi. Nah, proyeksi dengan cara kita di tools ya, kita ketik project raster, proyeksi menjadi koordinat sistemnya menjadi UTM. Nah, sebagai informasi mungkin bisa cek di video sebelumnya bagaimana melakukan proyeksi, tapi saya akan lakukan secara cepat di sini ya. Jadi mosaic raster dimasukkan, terus dimasukkan layer di sini ya, dimasukkan projected coordinate sistemnya, projected UTM. Kebetulan di sini adalah di Northern Hemisphere, Southern Hemisphere atau lintang selatan, kita pilih S ya, Southern Hemisphere. Terus juga lokasinya di sini kebetulan kalau yang Jabodetabek itu masuknya di WGS 48S. Oke, kita pilih di sini bilinear untuk data seperti data topografi. Untuk cell size-nya mungkin kita bisa pilih 8 saja ya, 8 biar bulat ya. Mau dibuat 10 boleh ya. Oke, kita run di sini. Ya, mungkin ya tetap semakin besar datanya, maka semakin butuh waktu dalam melakukan running ya, melakukan penggabungan. Tapi pada prinsipnya adalah di sini yang setelah kita lakukan proyeksi atau setelah dilakukan mozaik itu dilakukan proyeksi. Tapi juga bisa dilakukan misalkan kita punya 8 lembar 6 lembar DEMDAS tadi, itu bisa diproyeksi terlebih dahulu baru dimosaik, sama saja prosesnya. Tapi yang ini kebetulan dimosaik dulu, setelah di define projection baru di project rasterkan, dilakukan proyeksi lagi, proyeksi pada koordinat sistem yang baru. Baik, ini sudah dalam project raster, sudah dalam UTM. Kita cek untuk memastikan ya. Di sini source-nya, spatial reference-nya adalah UTM, satuannya meter linear unitnya. Oke, berarti kita selanjutnya adalah masuk ke pembuatan dash. Baik, ini kita remove saja, ini tidak begitu butuh ya. Baik, setelah kita lakukan ini ya, lakukan proyeksi, maka langkah berikutnya adalah masuk ke tool. Sebenarnya bisa di search juga di atas nih ya, di find tool, tapi kita coba dengan cara masuk ke toolbox-nya saja, masuk ke spatial analysis, masuk ke hydrology di sini. Oke, pilih yang fill ya, fill tujuannya adalah untuk mengisi sink ya, menghilang, jadi biar lebih smooth sebelum dilakukan analisis flow direction
ini di run saja ya, di run fill sync ya. Dan ini wajib dilakukan ya, karena memang dam itu tidak semuanya mulus, dalam arti mulus rapi gitu ya, pasti ada errornya. Maka untuk menghindari hasil yang kurang tepat ya, maka dilakukan fill seluruh dam, baik itu yang dari SRTM maupun yang dari Demnas ya. Nah, tentunya balik lagi, semakin besar datanya maka prosesnya akan semakin lama. Nah, di sini setelah dilakukan fill sync bisa kita lihat nanti perbedaan dari nilai minimum dan maksimum dari elevasinya, terutama nilai minimum. Coba kita perhatikan nilai minimumnya di sini yang awalnya 1,3 menjadi 5,1 sekian meter ya. Nah, itu menunjukkan bahwa si lubang sinknya tadi itu sudah tertutup. Nah, dalam hal ini mungkin biar tidak rancu ya, yang kita lakukan analisis adalah yang fill ini. Jadi kita bisa buang, biar tidak rancu dalam analisisnya, kita buang yang mosaik raster yang sudah diproyeksikan. Oke. Baik, setelah kita lakukan fill sync, maka selanjutnya adalah melakukan yang namanya flow direction. Oke. Kita masukkan data yang surface-nya itu adalah yang sudah di fill sync, di run. Nah, flow direction itu adalah untuk menentukan arah aliran cenderungnya kemana. Jadi ini 8 arah mata angin ya, di 8 arah mata angin, utara dan seterusnya, dengan dimana utara itu menunjukkan 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1, arah timur 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat 7. Makanya nilainya nanti ada dari 2 pangkat 0 kan 1, 2 pangkat 1, 2, 1, jadi nilainya 1, 2, 4, 8 dan seterusnya, seperti itu sampai kalau nggak salah 128. Jadi itu merupakan proses flow direction. Nah, hasilnya berwarna-warna seperti ini, seperti yang saya bilang 1, 2, 4 dan seterusnya sampai 128. Ini merupakan hasil flow direction, arah alirannya sesuai dengan arah mata angin. Baik, ketika sudah mendapatkan ini, maka yang langkah berikutnya adalah di sini ada beberapa pilihan ya, yang derive stream S-line atau derive stream S-raster. Nah, karena nanti kita butuhkan dalam bentuk vektor, dalam bentuk SHP, shape file, maka kita bisa langsung masuk derive stream S-line ya. Derive stream S-line itu kita klik di sini, nanti outputnya berupa polyline yang garis ya. Yang kita masukkan di sini adalah input surface raster, berarti yang fill ya, yang sudah di fill. Oke, fill. Nah, di sini ada pilihan di sini nih. Ada pilihan accumulation threshold. Artinya apa? Ini adalah batas minimum dikatakan sebagai DAS. Semakin ini diperkecil nilainya, ini kebetulan punya saya adalah berapa ini? 1,3, oke, sekitar 11 kilo ya, 11 kilometer ya, nggak usah dirubah satuannya biar nggak bingung ya, ini by default saja. Kalau mau dirubah berarti nanti harus jangan ribuan, berarti kilometeran, berarti tinggal ini dibagi 1 juta seperti itu. Katakanlah saya nggak rubah ini square meter ya, di sini 11 km, maka semakin kecil nilai accumulation thresholdnya ini kita perkecil, maka cabang sungainya semakin banyak. Tapi semakin ini diperbesar, maka cabang sungainya semakin sedikit ya, seperti itu. Itu poinnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya biasanya sukanya adalah lebih kecil daripada yang disarankan. Jadi kalau di sini adalah 11
11 juta, maka saya bikin mungkin 5 juta saja ya. Kita bikin 5 juta aja, kita bisa hapus di sini 5 juta, artinya 5 km persegi 5 juta. Nah, mungkin saran saya di cross check dulu nanti sebelum dilakukan run, di cross check dulu berapa jumlahnya. Kalau pengen cabang sungainya semakin banyak, maka bisa dilakukan dengan cara diperkecil ininya. Tapi kalau sangat kecil, yang terjadi apa? Sungainya terlalu banyak seperti itu. Ini sepertinya sudah ya. Ini berapa? 1, 2, oke 5 juta ya. 5 juta square meter. 5 juta square meter, kita run saja di sini, berarti 5 km persegi. Oke. Ya, nantinya akan menghasilkan garis-garis ya, garis polyline yang merupakan garis sungai, garis aliran ya. Seperti itu ya. Nanti miskin kita ya balik lagi nih, semakin barat itu butuh komputasi semakin besar pula ya. Tergantung kemampuan dari komputernya ya, sama besarnya data. Jadi saran saya sih bijaklah di dalam menggunakan datanya. Kalau memang dirasa terlalu berat, silahkan cell size-nya dibesarkan, mungkin misalkan 30 meter masih oke lah ya. Cell size ketika kita melakukan tadi project raster ya, bisa diinikan. Baik, kita coba hilangkan warna-warni yang flow direction dan fill mozaiknya, maka mungkin fillnya biarkan biar kelihatan alurnya ya. Maka di sini kita kelihatan di sini adalah alur sungainya. Mungkin biar kelihatan jadi sungai, kita ganti warna biru saja. Ya, ini adalah jalur sungainya. Oh, di sini ada, berarti yang mau kita analisis hanya di sungai yang di Katulampa ini saja berarti ya. Yang lainnya bisa kita buang. Berarti kita buat das untuk Katulampa ini saja. Nah, misalkan ternyata sungainya sepertinya terpotong ya. Kalau ini kebetulan tidak ya. Sungainya masih ada batasan sungai-sungai lain sekitarnya, berarti ini udah beda das. Kalau misalkan terpotong berarti artinya dia kurang demnasnya atau kurang demnya, jadi harusnya ditambah sisi kiri atau sisi kanannya. Maka sebaiknya ditambahkan. Maka kalau memang pilihannya adalah misalkan saya mau bikin yang hemat, dalam arti hemat kemampuan komputernya, maka bikin aja mulai dari 1 dulu. Oh ternyata kurang, kita tambah 2 dan seterusnya. Itu kalau mau hemat kemampuan komputernya. Tapi kalau mau cepat ya digabung aja dulu beberapa gitu. Tapi memang resikonya adalah ketika filenya terlalu besar nanti bisa menyebabkan lama komputasinya ya. Oke. Nah, setelah kita buat seperti ini, maka tinggal kita bikin watersheet-nya. Das di sini. Nah, watersheet tinggal pilih kita di sini. Watersheet, klik ya, watersheet. Nah, yang dimasukkan adalah yang flow direction tadi. Flow direction. Terus kita perlu masukkan titik dasnya di mana. Oke, dasnya kita pilih poin di sini ya, pilih poin. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita berarti di sini di lokasinya. Nah, pastikan poin kita kan udah klik poin nih. Kan kita bisa klik di sini tambah poin di dalam gambar. Pastikan poin yang terklik tersebut adalah pas di garisnya. Nah, untuk memastikan pas di garis, maka kita masuk ke edit dulu di sini. Edit, ada edit. Di sini ada snapping ya, snapping. Kalau ini dihilangkan, tidak dinyalakan, dimatikan, maka kita nggak tahu ini apakah titik yang kita bikin ini pas di garisnya, maka sebaiknya ini dinyalakan ya, snappingnya dinyalakan. Terus ini das ini das saya ini ada di mana, di Katulampa, di dekat garis ini, berarti kita pilih yang pas garis. Oke, pas garis. Titik ini dekat Katulampa, jadi
nggak harus titik yang awal itu harus kita buat di titik yang ini ya, jangan salah ya. Pokoknya bikin titiknya, dasnya pas di garisnya ya. Oke, setelah itu ya tinggal di run saja, di run ya. Nanti baru kita akan mendapatkan das yang sesuai kita harapkan katulampa. Nah, nanti baru kita bisa bisa mendapatkan das. Tapi di sini konteksnya adalah das keseluruhan ya, bukan ada subdasnya. Nanti akan ada video tambahan ya, video khusus nanti untuk pembuatan das dengan multi subdas, khususnya nanti yang belajar hidrologi biar lebih bagus hasilnya nanti ya. Maaf, ini ada yang salah, harusnya ada yang perlu dirubah di sini sebelum kita klik terus kita run, adalah bagian PowerPoint-nya kita ganti dengan objektif ya, objek ID ya. Maaf, kita run lagi ya, sehingga ini hasilnya 0 tadi karena kebetulan integernya nilai 0. Sebenarnya bisa kita edit sih di dalam watersheet, input rasternya kita edit sehingga kita tahu nilainya berapa gitu ya. Maksudnya kita edit misalkan tetap integer tapi kita edit value-nya, nanti saya tunjukkan ya setelah ini di run ya. Jadi tapi untuk amannya langsung setelah itu diklik dirubah menjadi objek ID ya, dirubah menjadi objek ID, itu amannya. Nah, ini kan dasnya sudah terbentuk di sini. Nah, oke. Nah, saya coba tadi sempat saya sampaikan tadi, kalau kini kita watersheet inputnya kita open attribute table ya, maka di sini ada 0 ya. Ada 0, ada text value, integer value. Nah, kalau ini diisi dengan suatu angka, maka nilai 4-point field-nya cukup tinggal masukin angka tersebut. 1 kah, 2 kah, dan seterusnya. Karena kebetulan tadi saya tidak isi 0, jadi sehingga dia nggak ada hasilnya, maka objek ID pasti ada hasilnya di sini, ada nilainya 1, 2, dan seterusnya. Oke. Baik. Nah, ini adalah das katulampa. Tapi ini tidak cukup berhenti di sini ya. Tidak cukup berhenti di sini. Kita harus tahu berapa luasnya, itu yang pertama. Yang kedua juga perlu kita gambarkan, mungkin dalam datanya lebih bagus kalau dalam bentuk vektor, jadi kita bisa kirim ke orang gitu ya. Sebenarnya dalam bentuk raster ini juga bisa, tapi lebih seringnya data yang kita kirim itu biasanya dalam bentuk shapefile karena lebih kecil biasanya ya. Baik, jadi setelah kita dapatkan watersheet-nya, langkah berikutnya adalah kita lakukan konversi di sini dari raster ke polygon. Di sini conversion tool, atau langsung diketik di sini raster to polygon juga bisa ya, to polygon, raster to polygon. Oke, masukkan input di sini, masukkan watersheet yang sudah kita bikin, di run saja, maka ini sudah dalam bentuk dasnya. Nah, kita lihat di sini di klik kanan open attribute-nya. Nah, ini kebetulan hanya terbentuk satu data ya, satu data. Biasanya terkadang di dalam ketika kita running watersheet-nya ini muncul lebih dari satu, dan yang lain-lainnya biasanya kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil itu dihapus ya. Kalau misalkan ternyata lebih dari satu di sini, maka yang nilai yang paling kecil-kecil itu dihapus. Biasanya yang diambil itu nilai terbesar saja ya, karena dasnya biasanya pasti ukurannya lebih dari 45 misalkan meter persegi dan seterusnya. Nah, ini satuannya dalam meter persegi. Kalau kita lihat di sini dasnya adalah, kalau kita lihat luasnya adalah sekitar 150 km persegi ya, kalau kita jadikan kilometer. Oke, setelah ini
ya kita lanjutkan dengan pembuatan mungkin sebelum ini kita perlu mengambil, ini kan kebetulan sungainya kan keseluruhan ya, sungainya keseluruhan dari data damnya, maka kita perlu ambil sungai yang pas di das ini. Maka dengan cara dilakukan klik ya, klik, masukkan feature-nya sungai atau derive fill ya, derive fill, dan masukkan di sini raster clip ininya, masukkan di sini, kita rename saja di sini namanya sungai ya, biar lebih jelas gitu ya. Ketika kita run, maka sudah terpotong khusus sungainya. Oke. Nah, mungkin selanjutnya adalah tinggal kita buat layout ya. Kita buat layout di sini. Kita buat layout. Ini saya hapus, saya close dulu. Kita insert layout di sini, terserah ukuran kertasnya seperti apa. Terus saya hilangkan yang lain, atau saya tidak tampilkan ininya ya, tidak tampilkan apa namanya layernya. Kita rubah di sini, mungkin kita kasih ini aja ya, transparan saja, mungkin kita buat transparan 50%. batas dasnya adalah di sini, batas ininya kita bagian luarnya kita kasih misalkan hitam ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya, ini tergantung selera juga ya, warna-warna dan seterusnya. Yang poin saya di sini hanya membuat layout saja. Baik, kita masukkan di sini, bisa kita masukkan map ya, map. Kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan dan kita activate untuk merubah ukurannya ya. Nah, seperti ini kan kita dapatkan, sudah kita rubah ukurannya. Ini caranya kalau kayak gini, di save ya, di shift, tekan shift terus scroll, bisa shift terus di blok sesuai, atau di zoom bisa seperti itu, seperti biasa ya. Baik, ini sudah, maka tinggal kita masukkan arah utara misalkan, kita tambahkan skala ya, skala misalkan ini kita tambahkan di sini, kita properties, kita km gitu aja biar gak ini, kilometer dalam kilometer. Terus kita tambahkan legend di sini misalkan, legend misalkan di sini. Oke, yang kita tidak perlu ini kan kita tutup saja. Mungkin di sini yang lokasi kita ganti nama dengan Bendung Katulampa misalkan seperti itu. Terus sungai di sini yang rasternya kita kasih nama das gitu, seperti itu ya, atau batas das. Oke, yang Katulampa simbolnya kita double klik, kita bisa ganti di sini. Mungkin di galeri mungkin kita bisa ganti ya, tergantung selera ya, kita bisa ganti di sini ya. Setelah itu kalau sudah di sini kita ini perlu kita masuk ke map ya, kita unselect dulu ya, clear ya, clear select. Nah, maka kita sudah dapatkan di sini hasilnya ya, kurang lebih. Tinggal kita export ya, export, masuknya ke share, export. Di sini kita bisa pilihan apa gitu ya, PDF dan seterusnya. Misalkan saya pilih PDF dan kita ekspor di sini, maka seharusnya ketika kita ekspor, datanya itu tersimpan di
data latihan JIS di folder tersebut ya, folder latihan. Ini ada layout 1, kita buka, hasilnya seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi mungkin itu saja terkait dengan bagaimana membuat DAS dari awal, dari mulai menentukan lokasi sampai dengan menampilkan dalam bentuk gambar ya, atau file PDF seperti itu ya. Tadi ada beberapa tahapan, mulai dari lokasi, terus pilih download data Demnas. Setelah download itu juga kita melakukan melakukan define projection, melakukan mozaik, dan melakukan project raster, fill sync, flow direction, terus juga mau menentukan derive dari streamnya ya, menentukan streamnya berapa luasan accumulation thresholdnya berapa, seperti itu. Habis itu kita bikin dasnya seperti tadi, dan terakhir tadi layouting. Dan dalam proses das tadi itu hasilnya raster di convert dulu menjadi shape file seperti itu. Jadi ini kurang lebih das Katulampa. Di sini informasinya mungkin bisa ditambahkan luas dan seterusnya. Mungkin itu saja terkait dengan video tutorial ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di tutorial pembuatan tutupan lahan menggunakan NDVI, dan atau mungkin tergantung kebutuhan apakah nanti saya akan membuat video tutorial membuat das menggunakan ArcHydro, sehingga nanti ada multi subdas di dalamnya, karena nanti ada kepentingan untuk analisis hidrologi. Mungkin saja, terima kasih.